Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjaga kesehatan dan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang teknologi informasi untuk umat Islam. Baik, sebelum kita berbicara apa saja kaitan dengan teknologi informasi untuk umat Islam, sekilas kita akan membicarakan keadaan umat Islam. Masyarakat Islam pada awalnya adalah masyarakat informasi. Masyarakat Islam pada zaman Rasulullah bergerak sekitar sebuah kitab yang berisikan kumpulan informasi transendental, yaitu wahyu ilahi yang disampaikan secara bertahap kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menjaga kemurnian wahyu tersebut, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang mencatat ucapan-ucapan beliau yang bukan wahyu. Namun teknologi terus berkembang, dan sahabat kemudian, setelah para sahabat mulai berkurang karena memenuhi panggilan ilahi, terdapat inisiatif untuk juga menuliskan hadis. Hadis-hadis itu dituliskan dalam naskah-naskah kertas yang teknologinya diperoleh dari negeri Cina. Begitu juga mushaf Al-Quran yang diperbanyak dengan menggunakan teknologi kertas yang baru itu. Meskipun begitu, bukan hanya Al-Quran dan hadis yang dibukukan. Berdasarkan perintah ilahi di dalam Al-Quran untuk mengamati ayat-ayatnya di cakrawala, maka para ulama Islam juga mengembangkan ilmu-ilmu kealaman yang terintegrasi secara rasional dengan wahyu ilahi melalui hikmat atau filsafat yang islami. Dengan demikian, naskah tulis segera menjadi infrastruktur informasi masyarakat Islam pada waktu itu. Di atas infrastruktur ini, umat Islam membangun sebuah peradaban Islam kurun pertama hingga jatuhnya kota Baghdad mengikuti serbuan Mongol dari timur dan jatuhnya Cordova menyusul serangan tentara salib di barat. Setelah itu peradaban Islam bangkit lagi dalam wilayah yang cukup luas, tetapi tetap di atas infrastruktur informasi yang tidak lebih maju. Sementara itu di barat terjadi revolusi teknologi informasi dengan ditemukannya mesin cetak. Penemuan ini mendorong revolusi intelektual Renaissance di abad ke-16, diikuti oleh revolusi sains di abad ke-17, revolusi industri di abad yang ke-18, dan lahirnya ideologi baru di abad ke-19. Semua itu menuju kebangkitan peradaban barat yang sekuler berdasarkan sains dan teknologi modern yang berhasil menghancurkan peradaban Islam kurun kedua tersebut di atas. Kini di abad ke-20 ini kita berada dalam revolusi teknologi elektronik yang berpuncak pada proses konvergensi, di mana teknologi informasi menyatu dengan teknologi telekomunikasi membentuk mahajaringan komputer global bernama internet sebagai infrastruktur informasi baru. Sebagai umat Islam yang baru saja berhasil membebaskan diri dari penjajahan militer politik di paruh kedua abad ini, dengan sendirinya tertantang untuk meneruskan keberhasilan kebangkitan nasional berbagai negara kaum muslimin ini dengan membangun masyarakat informasi Islam di abad ke-21 yang akan datang. Aspek komputer, teknologi informasi yang bisa digunakan untuk menjawab tantangan tersebut. 1. Komputerisasi Al-Quran, sebuah landasan.
Teknologi pengembangan dan pembuatan sistem program komputer dikenal sebagai teknologi informatika. Setiap pembuatan program harus berangkat dari suatu batasan permasalahan. Batasan ini harus mencakup dua hal pokok. Satu, apa yang diketahui atau apa yang tersedia. Dan yang kedua, apa yang dituju atau apa yang diinginkan. Perkembangan teknologi informatika sebenarnya terlepas dari rintisan awal yang dilakukan oleh salah seorang ulama Islam. Rintisan tersebut merupakan landasan pokok teknologi informasi. Beliau adalah Al-Khwarizmi, yang oleh orang barat disebut dengan algoritma, dan kita menyebutnya algoritma. Penelitian beliau adalah sebagai berikut. Untuk mencapai tujuan besar, maka tujuan tersebut harus dibagi menjadi tujuan kecil, yaitu merupakan tujuan yang dapat dicapai berdasar kondisi dan potensi yang dimiliki saat itu. Bagi umat Islam, menggunakan komputer dan informatika, pengelolaan naskah Al-Quran yang disimpan secara digital dalam media elektronik adalah seperti menemukan barang yang hilang. Usaha untuk komputerisasi mushaf Al-Quran telah dilakukan di banyak negara termasuk di Indonesia. Manfaat pengelolaan mushaf elektronik Al-Quran diharapkan memberikan akselerasi baru pada umat yang bertakwa dalam mengacu petunjuk kehidupan dari Yang Maha Pencipta. Dalam hal ini perlu dijernihkan konsep komputerisasi dan konsep-konsep yang berkaitan dengan pembakuan digitalisasi mushaf Al-Quran sebagai inti dari sistem informasi masyarakat Islam. Seperti kita ketahui, sistem komputer 3 bagian pokok, yaitu unit penyimpan, unit pengolah atau prosesor, dan unit masukan atau keluaran, input output. Dengan unit-unit ini, komputer dapat dimanfaatkan secara bertingkat. Pada tingkat paling rendah, komputer berfungsi sebagai mesin ketik plus. Sedikit lebih tinggi dari itu, komputer bisa dianggap sebagai mesin hitung plus. Lebih tinggi lagi, komputer dapat dipakai sebagai mesin katalog dan pelaporan. Di atasnya, kita miliki sejumlah piranti lunak aplikasi khusus terpisah di bidang-bidang bisnis, teknik, dan sosial. Yang paling tinggi adalah aplikasi terpadu, bisnis, teknik, sosial, dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir ini diperlukan suatu pengelolaan data atau informasi naskah yang meliputi struktur naskah atau pengaturan naskah dalam unit penyimpanan, struktur proses atau pemandu pelaksana kerja unit pengolah, dan struktur antarmuka yang meliputi antarmuka manusia mesin dan antarmuka mesin-mesin, atau yang mengatur unit-unit masukan atau keluaran. Berdasarkan bagaimana struktur-struktur tersebut dirancang, maka kualitas pelayanan dari sistem aplikasi komputer dapat mempunyai kadar bertingkat juga, mulai dari pendukung pengolahan dan data biasa, lalu sebagai pendukung pengambilan keputusan, hingga sebagai pendukung perancangan berintegrasi. Khusus untuk aplikasi mushaf Al-Quran elektronik, diharapkan beberapa manfaat dapat dipetik. Misalnya, mushaf elektronik sebagai penunjang dakwah, penunjang proses belajar mengajar, penunjang pengkajian, dan penunjang kepastian lingkup hukum. Harapan ini merupakan sebuah harapan besar. Untuk mencapainya diperlukan kerjasama 2 kelompok kerja, yaitu kelompok pengguna aplikasi dan kelompok pengembang aplikasi. Pemakai aplikasi harus diberi kesempatan memakai yang mudah dengan pola yang konsisten. Pengembang aplikasi harus terus-menerus bertambah sepanjang zaman di berbagai tempat dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan tujuan besar. Untuk mewujudkan tujuan besar tersebut secara efisien dan juga untuk memberikan pelayanan yang konsisten kepada para pengguna, para pengembang harus menggunakan
suatu pola yang disepakati. Pola yang disepakati harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga bersifat umum, bebas dan luwes. Umum artinya mencakup dan efektif bagi ruang lingkup secara global, sehingga pola komputerisasi Al-Quran dapat digunakan untuk materi lainnya seperti hadis, tafsir, dan lain sebagainya. Bebas berarti tidak terpaku pada satu model sistem komputer. Dan yang dimaksud dengan luas adalah kemampuan mengantisipasi dan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang mungkin terjadi di waktu mendatang. Khususnya mengenai mushaf Al-Quran digital, perlu diperhatikan kesahihan materi. Karena itu Al-Quran digital perlu ditashih oleh ulama yang berwenang. Begitu juga agar supaya tidak berubah sepanjang zaman. Perlu dikembangkan sistem program yang dapat mendeteksi setiap perubahan dan pengubahan yang mungkin terjadi, sehingga terjamin integrasi kandungan isinya. Yang kedua, masyarakat informasi Islam sebagai antara. Mushaf Al-Quran digital adalah inti dari suatu sistem informasi masyarakat Islam yang merupakan sarana dasar masyarakat informasi Islam di masa depan. Kitab-kitab hadis digital merupakan bagian lainnya. Melingkupi pasangan Al-Quran hadis digital itu dapat dibuat basis pengetahuan ulumuddin yang meliputi ulumul Quran, ulumul hadis, serta usul fiqh. Begitu pula dapat dibuat basis pengetahuan ilmu hukum, fikih, dan tasawuf sebagai khazanah keilmuan Islam digital yang dilengkapi dengan hikmatul Islam tradisional yang juga telah didigitalkan. Khazanah digital ilmu Islam adalah satu komponen dari sistem informasi masyarakat Islam. Komponen lainnya adalah pusat informasi Islam yang mengandung basis data umat Islam yang merupakan kumpulan data demografis, ekonomis, sosial, dan kultural yang terus-menerus diperbarui secara kolektif sesuai dengan perjalanan sejarah. Komponen lainnya lagi adalah kumpulan modul pengajaran Islam terkomputer yang terus diperbarui dengan perkembangan teknologi informasi mutakhir. Khazanah ilmu, informasi, dan ajaran Islam digital ini adalah basis informatika bagi masyarakat informasi Islam. Basis informatika ini dapat ditumbuhkan dan dapat dikembangkan secara sendiri-sendiri oleh berbagai pusat informasi Islam di dunia. Tetapi akan lebih baik jika pohon informasi ini ditanam juga internet, yaitu jaringan informasi global yang meliputi jutaan komputer sedunia. Melalui penebaran informasi Islam di internet ini, sistem informasi masyarakat Islam dapat diharapkan menjadi satu proyek bersama seluruh Islam di dunia. Proyek bersama ini tentunya diharapkan akan merupakan benih persatuan umat Islam sebagai prasyarat bagi kebangkitan peradaban Islam di abad 21. Masyarakat informasi Islam itu akan merupakan jaringan antar jaringan pekerja informasi Islam yang meliputi jaringan pengembang, jaringan perancang, jaringan pengembang, jaringan pengisi, jaringan penyebar, jaringan pengajar, jaringan pengguna, dan jaringan pengawas. Masing-masing jaringan itu terdiri dari kelompok-kelompok kerja informasi yang islami. Jaringan perencanaan adalah berbagai kelompok perencana alias kencana yang terdiri dari berbagai kemasyarakatan dan pendidikan Islam serta berbagai instansi keagamaan dari semua negara-negara Islam. Tugas kencana ini adalah merencanakan program kerja masyarakat Islam informasi. Program ini direalisasi oleh jaringan perencanaan. Jaringan perencanaan ini terdiri dari kelompok perancang alias kencang yang menerjemahkan rencana kerja ini menjadi rencangan informatika untuk membuat berbagai perkakas informasi yang diperlukan. Kencang ini terdiri daripada pakar informatika muslim. Baik, kita berbicara tentang
teknologi informasi untuk ibadah. Ya. Jadi teknologi informasi untuk ibadah. Kita tahu setelah orang muslim kita mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai rukun Islam yang pertama, maka setiap muslim wajib menjalankan keempat rukunnya. Dalam setiap kewajiban yang berkaitan dengan rukun Islam tersebut, terdapat persoalan yang nyatanya dapat dibantu pemecahannya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Misalnya tentang penentuan waktu sholat serta arah kiblat untuk semua tempat di seluruh permukaan bumi. Begitu juga tentang penentuan awal dan akhir puasa Ramadan di setiap tahunnya. Di samping itu, teknologi informasi dapat membantu penghitungan zakat para muzaki serta manajemen pembagiannya kepada 8 asnaf. 8 asnaf atau yang mustahak menerima zakat atau disebut dengan lembaga amil zakat. Akhirnya, teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk membantu pengelolaan jamaah haji. Ini kita akan membahas kegunaan teknologi dalam penentuan waktu sholat dan arah kiblat serta penentuan awal Ramadan serta akhirnya. Baik, 1. Penentuan arah kiblat bagi ibadah sholat. Seperti kita ketahui, sholat merupakan ibadah mahdhah terpenting yang mesti dilakukan setiap pribadi muslim pada waktu-waktu tertentu. Dalam sholat, seorang muslim melepaskan diri dari berbagai kesibukan dunianya, berkonsentrasi sepenuh hati untuk mendekatkan diri mengharapkan hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ketentuan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penentuan awal waktu sholat yang 5 kali dalam sehari semalam adalah sebagai berikut. 1. Sholat subuh waktunya sejak mulai fajar menyingsing sampai saat terbit matahari. Adapun sebaik-baik waktu pelaksanaannya ialah segera setelah masuk waktunya. Yang kedua, salat zuhur waktunya sejak matahari mulai condong dari pertengahan langit titik kulminasi ke arah barat. Waktu berakhirnya ialah ketika bayang-bayang segala sesuatu telah sama panjang berada benda yang sebenarnya. Yang ketiga, salat asar waktunya ialah sejak habisnya waktu zuhur hingga terbenam matahari. Yang keempat, salat maghrib waktunya adalah setelah terbenam matahari hingga terbenamnya syafaq atau cahaya merah yang merata di ufuk barat, kira-kira 1 jam atau lebih setelah terbenam matahari. Yang kelima, salat isya setelah terbenam syafaq al-ahmar, cahaya merah, sampai saat menyingsing fajar, yakni saat masuknya waktu subuh. Penentuan waktu sholat dapat diperhitungkan dengan ilmu astronomi yang dapat memperkirakan posisi matahari pada saat masuknya waktu sholat, yang dikaitkan dengan sistem informasi komputerisasi untuk merekam semua data yang diperoleh dan mengkonversi waktu pada berbagai wilayah di muka bumi. Sekarang mudah dapat ditemui beragam software yang membantu memberikan informasi mengenai waktu sholat dan arah kiblat. Prayer Call V4.0 merupakan salah satu implementasi dari sistem informasi penentuan waktu sholat. Dengan menggunakan Prayer Call, kita dapat dengan mudah mengetahui waktu sholat di lokasi tempat kita berada. Nah, sebelum program di-run, pertama-tama harus dilakukan entry data-data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi yang diinginkan. Untuk menentukan waktu sholat, user perlu men-set tanggal berdasarkan kalender Masehi atau Hijriyah
lalu mengkonfigurasi kota tempat tinggalnya. Setelah itu program akan mengkalkulasi data-data tersebut dan menghasilkan informasi waktu sholat di tempat yang bersangkutan. Nah, pengembangan sistem informasi untuk menentukan waktu sholat yang mungkin dapat diimplementasikan kemudian hari adalah sistem informasi yang berbasis mobil teknologi yang memungkinkan umat Islam untuk mengakses waktu sholat kapan saja dan di mana saja. Misalnya layanan informasi waktu sholat melalui telepon seluler, sehingga setiap kali masuk waktu pemilik telepon seluler akan diingatkan mengenai hal dimaksud. Di samping penentuan waktu sholat, teknologi informasi dapat dimanfaatkan bagi penentuan arah kiblat di seluruh penjuru dunia. Penentuan arah kiblat sebenarnya berkaitan dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 149. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhika syatral masjidil haram wa innahul haqqum min rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan dari mana saja kamu datang, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar suatu yang hak dari Tuhanmu. Dan sekali-kali Allah tidak lengah atas apa yang kamu kerjakan. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 150 juga disebutkan artinya, dan dari mana saja kamu datang, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, supaya hal itu menjadi perdebatan di antara manusia, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku, dan aku ingin menyempurnakan nikmatku untukmu, agar kamu mendapat petunjuk. Nah, bagi umat Islam, arah kiblat yang berada di kota Mekah dilihat dari posisinya amat penting. Begitu umat Islam yang berada di Indonesia, Ka'bah berada sekitar 20 derajat sampai 30 derajat dari arah barat dihitung ke utara. Posisi ini pada prinsipnya dapat ditentukan jika kita mengetahui posisi geografis Ka'bah atau Mekah dan fisiografis tempat kita berada. Dengan menggunakan trigonometri bola atau ilmu ukur sudut yang diaplikasikan pada permukaan bola, arah kiblat tersebut dapat kita hitung. Namun keadaan menjadi tidak sederhana karena ketidaksempurnaan bentuk bumi sebagai bola, dan kedua karena kutub antara magnetik kompas sebenarnya tidak berimpitan dengan kutub antara perputaran bumi. Pertama-tama, bentuk bumi sebenarnya tidaklah merupakan bola sempurna, tetapi pepat di kutubnya, sehingga radius bumi di ekuator berbeda dengan radius di kutub. Sebagai akibatnya, perhitungan trigonometri bola memerlukan koreksi atas bentuk bumi yang tepat. Kita harus menentukan dulu elipsoid yang mewakili bentuk bumi. Yang kedua, arah mata angin didefinisikan dari rotasi bumi, sedangkan penentuannya di lapangan biasanya menggunakan kompas yang berdasarkan magnet bumi. Sumbu rotasi bumi tidak searah dengan sumbu magnetik bumi. Karenanya arah mata angin benar tidak berimpit dengan arah mata angin yang kita dapatkan dari kompas. Sebagai akibatnya, meskipun koordinat Makkah telah kita ketahui, tepat koordinat Ka'bah dan koordinat lokasi tempat kita berada, misalnya di Bandung, dan bisa kita hitung arah Makkah dari Bandung dengan trigonometri bola, kita tidak bisa secara langsung menunjukkan arah Ka'bah di lapangan dengan hanya berbekalkan kompas. Karena arah Ka'bah di lapangan dengan hanya berbekalkan kompas, karena memberikan informasi besar sudut dihitung
dari arah utara atau barat. Sedangkan arah utara dan barat itu sendiri tidak bisa kita tentukan dengan tepat dengan menggunakan kompas. Karena arah itu berubah dan merupakan fungsi di permukaan bumi dan fungsi dari waktu. Jadi untuk keperluan menentukan arah kiblat, kita memerlukan informasi lokasi dan lokasi Ka'bah, juga arah mata angin yang benar. Untuk menentukan posisi kita, lintang dan bujur geografis secara tepat, kita dapat menggunakan GPS, Global Positioning System. Sedangkan mengenai arah mata angin benar jika kita menggunakan kompas, maka kita harus memiliki data posisi kutub utara magnetik bumi sebagai fungsi posisi dan waktu. Namun ada juga cara untuk menentukan arah mata angin benar, yaitu dengan menggunakan genomon. Jika kita telah mengetahui posisi geografis Ka'bah, posisi kita dan arah mata angin benar, maka dengan trigonometri bola ditambah koneksi bentuk bumi yang tidak bulat sempurna, kita dapat menghitung arah kiblat. Nah, cara penentuan arah kiblat seperti yang dijelaskan kelihatannya agak rumit. Namun ada juga cara mudah untuk hal tersebut. Pada saat-saat tertentu, 2 kali dalam setahun matahari berada tepat di atas kota Mekah atau Ka'bah. Sehingga jika saat itu kita melihat matahari dan menarik garis lurus dari matahari memotong ufuk atau horizon tegak lurus, kita akan mendapatkan posisi tepat arah kiblat tanpa harus melakukan penghitung sama sekali. Asal kita tahu kapan tepatnya matahari berada di atas kota Mekah. Tiap tahun matahari berada pada posisi di atas kota Mekah, yaitu pada tanggal 28 Mei pukul 16:18 WIB dan tanggal 16 Juli pukul 16:27 WIB. Nah, penentuan arah kiblat dengan cara melihat langsung posisi matahari seperti yang tertulis, yakni tanggal-tanggal tertentu sebagai disebut, tidak bisa dilakukan secara di semua tempat karena bentuk bumi yang bundar. Tempat-tempat yang bisa memanfaatkan cara termaksud untuk penentuan arah kiblat adalah tempat-tempat yang terpisah dari Mekah kurang dari 90 derajat. Saat matahari tepat berada di kota Mekah, matahari dalam kurung dilihat dari tempat tersebut telah berada di bawah horizon. Misalnya untuk posisi pengamat dari Bandung, saat matahari di atas Mekah dilihat dari Bandung, posisi matahari sudah cukup rendah, kira-kira 18 derajat di atas horizon. Sedangkan bagi daerah-daerah di Indonesia bagian timur, saat itu matahari telah terbenam sehingga dengan sendirinya momen tersebut tidak bisa digunakan. Cara lain bagi tempat-tempat yang saat matahari tepat berada di atas Ka'bah, matahari telah ufuk atau horizon, bisa menunggu 6 bulan kemudian. Pada tiap tanggal 28 November jam 21 UT atau 29 November jam 4 WIB dan 16 Januari jam 21:29 WIB, matahari tepat berada di atas Ka'bah. Artinya pada saat tersebut, jika kita tepat menghadap ke arah matahari, berarti kita tepat membelakangi arah kiblat. Jika kita memancangkan tongkat tegak lurus, maka arah jatuh bayangan tepat ke arah Ka'bah. Nah, penentuan arah kiblat seperti dapat disederhanakan dengan menggunakan sistem komputerisasi atau sistem komputasi. Adapun data yang diperlukan adalah letak lintang dan bujur dari tempat yang kita ingin ketahui arah kiblatnya. Dari data itu akan diperoleh arah kiblat dengan membandingkan letak Ka'bah dan posisi kita. Software Prayer Time V4.0 misalnya menyediakan fasilitas untuk menentukan arah kiblat.
Programnya bernama World Qiblat NUSA, Masjid Lokator. Penggunaan program ini cukup dengan cara meletakkan pointer pada globe sesuai dengan lokasi yang ingin diketahui arah kiblatnya. Informasi yang dihasilkan adalah arah kiblat dalam format sekian derajat dari arah utara. Contohnya, untuk kota Jakarta, arah kiblatnya adalah 64,54 ke barat dari utara. Yang kedua, penentuan awal dan akhir puasa Ramadan. Pada bulan Ramadan diwajibkan bagi setiap muslim sejak tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijrah, yaitu setelah turunnya wahyu mengenai arah salat yang tadinya dari Baitul Maqdis menjadi Baitullah Mekah. Namun dalam puasa Ramadan yang sering menjadi permasalahan adalah penentuan waktu permulaan dan akhir puasa Ramadan. Hal itu terjadi karena banyak metode yang digunakan untuk menentukan penanggalan awal tahun hijrah, yang pada gilirannya menimbulkan perbedaan persepsi bagi pihak-pihak tertentu tentang kapan awal mulai puasa dalam transformasi ke kalender Masehi. Sebenarnya, untuk menentukan awal Ramadan ada dua cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan cara ru'yatul hilal atau melihat bulan sabit. Yang kedua dengan cara hisab atau melalui perhitungan matematis. Nah, cara pertama penentuan Ramadan adalah melalui ru'yatul hilal atau melihat bulan sabit dengan memperhatikan terbitnya bulan pada hari ke-29 bulan Sya'ban, yaitu pada sore hari saat matahari terbenam di ufuk barat. Apabila pada saat itu bulan sabit kelihatan meskipun sangat kecil dalam waktu yang singkat, maka ditetapkan bahwa mulai malam itu umat Islam sudah memasuki tanggal 1 Ramadan. Jadi bulan Sya'ban umumnya hanya 29 hari, bukan 30 hari. Setelah itu ditetapkan bagi umat Islam untuk melakukan ibadah Ramadan seperti tarawih, sahur, dan puasa. Pertemuan menteri-menteri agama se-ASEAN yakni Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura disusun kriteria kebolehan tampaknya hilal yang disepakati bersama berdasarkan kriteria Turki 1978 dan memadukan hisab dan ru'yat. Negara-negara yang tergabung dalam Mabim tersebut menyepakati kriteria hilal dapat diamati sebagai berikut. A. Tinggi hilal tidak kurang dari 2 derajat dari ufuk barat. 2. Jarak sudut hilal ke matahari tidak kurang dari 3 derajat. 4. Umur hilal tidak kurang dari 8 jam pada hari ruqyat setelah ijtima' terjadi. A. Ikmal dalam kurung menggenapkan umur bulan Sya'ban menjadi 30 hari bila bulan sabit al-Ramadan sama sekali tidak terlihat. Oleh karena itu puasa baru dilaksanakan pada hari lusanya. Perintah untuk ru'yat al-hilal dan ikmal ini dilandasi atas perintah Rasulullah SAW dalam hadis yang berasal dari Abu Hurairah sebagai berikut. Puasalah kamu dengan melihat hilal dan berbukalah kamu atau berlebaranlah kamu dengan melihat hilal. Bila tidak nampak hilal kepadamu maka sempurnakanlah hitungan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian dari hadis yang lain dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kalian mendahului bulan Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari kecuali seseorang di antara kamu yang biasa berpuasa sunat pada waktu itu. Dan jangan kalian berbuka sampai kalian melihat hilal Syawal. Jika hilal terhalang awan, maka sempurna bilangan 30 hari, kemudian berbukalah. Idul Fitri dan 1 bulan itu 29 hari. Hadis riwayat Abu Daud
Nasa'i, Tirmizi, dan Hakim. Di samping itu, ada juga cara lain yang dapat dilakukan untuk menetapkan hilal, yaitu berdasarkan wujudul hilal. Dalam cara ini, pada prinsipnya penentuan masa awal Ramadan dinyatakan jika hilal telah terbentuk setelah ijtima dan saat itu masih berada di atas ufuk saat matahari terbenam. Dan aliran ini tidak dimasalahkan apakah hilal termaksud bisa diamati atau tidak. Cara lain untuk penentuan awal Ramadan adalah berdasar imkam ar-ru'yah. Bulan berdasar imkam ar-ru'yah baru ditetapkan jika pada saat matahari terbenam hilal masih berada di atas ufuk dan telah memenuhi kriteria dapat diamati. Departemen Agama mengambil kriteria bahwa tinggi minimal hilal dapat diamati adalah 2 derajat. Ketentuan Departemen Agama ini sebetulnya masih dipertanyakan oleh sebagian ahli. M. Ilyas dari International Islamic Calendar Program yang banyak berkecimpung dalam masalah penanggalan hijrah menetapkan kriteria tinggi minimal hilal adalah sebesar 4 derajat. Cara kedua dalam penentuan al-Ramadan adalah berdasarkan hisab. Sebagian orang ada yang masih meragukan kecematan metode penentuan awal Ramadan dengan ilmu hisab. Padahal sebenarnya saat ini perhitungan gerak bulan dan matahari telah memiliki ketelitian yang tinggi. Hal ini dapat dibuktikan saat pengamatan gerhana dan okultasi bintang oleh bulan, di mana hasil penghitungan dan hasil pengamatan hanya berbeda dalam orde detik. Sehingga secara prinsip penentuan awal bulan dengan hisab akan memberikan hasil yang dapat diandalkan. Dari cara perhitungan ini dapat dilihat bahwa teknologi informasi dapat mempermudah perhitungan awal mulainya ibadah saum dalam perhitungan secara ruqyatul hilal. Pengamatan hilal dapat menjadi lebih dipercaya atau lebih tepat dengan adanya bukti terjadinya hilal menunjukkan bahwa hilal tersebut memenuhi 3 syarat berikut. Pertama, tinggi hilal tidak kurang dari 2 derajat dari ufuk barat. Yang kedua, jarak sudut hilal ke matahari tidak kurang 3 derajat. Dan yang ketiga, umur hilal tidak kurang dari 8 jam pada hari ru'yat setelah ijtima terjadi. Dengan menggunakan teknologi informasi, syarat-syarat tersebut akan diukur dengan lebih detail dan akurat. Apabila sudah ada bukti yang menunjukkan wujudnya hilal, maka tidak akan ada lagi kontroversi yang terjadi. Bukti yang dapat paling dipercaya dalam hal ini melalui video itu sendiri merupakan satu tahapan dari teknologi informasi. Begitulah halnya dengan penentuan cara ikmal. Cara ikmal. Baik. Selanjutnya untuk menentukan cara hisab atau penghitungan teknologi informasi berperan dalam pengamatan gerak bulan dan matahari dalam falak atau astronomi yang saat ini telah memiliki ketelitian yang tinggi. Ini dapat dibuktikan pada saat gerhana dan okultasi bintang oleh bulan, di mana hasil perhitungan dan hasil pengamatan hanya berbeda dalam orde detik. Nah, untuk mempermudah perhitungan ini diperlukan aplikasi-aplikasi yang memadai yang tentu saja disupport oleh teknologi informasi yang baik pula. Hal tersebut terjadi karena teknologi informasi dalam hal ini berperan sangat besar. Hampir seluruh peralatan atau pekerjaan dalam pengamatan ini membutuhkan teknologi informasi. Contoh, untuk pengamatan itu sendiri yang mempergunakan peralatan canggih yang tentu saja dilengkapi dengan program-program yang dapat mengakomodir segala kebutuhan. Selain itu, program yang ada pun dibuat agar mudah digunakan, sehingga mempermudah pengamatan. Perhitungan yang sulit pun akan dengan mudah diselesaikan dengan program yang tepat, sehingga akan keluar hasil pengamatan yang akurat dan cepat. Selain itu, teknologi informasi juga dapat membantu dalam upaya mensosialisasikan waktu awal puasa, waktu sahur,
juga waktu berbuka puasa bagi orang-orang yang memerlukan, sehingga memudahkan mereka dalam menjalankan ibadah puasa. Ya, misalnya melalui internet, melalui SMS dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya karena adanya perbedaan letak geografis, maka saat awal dan akhir puasa pun akan berbeda bagi setiap orang, tergantung lokasinya di muka bumi. Dalam hal ini, teknologi informasi dapat berperan untuk memperhitungkan menyangkut awal dan akhir puasa di setiap tempat hanya berdasarkan saat awal dan akhir puasa pada satu tempat saja. Teknologi GPS Global Positioning System pun akan mempermudah setiap orang untuk mengetahui waktu awal dan akhir puasa dimanapun mereka berada. Demikianlah yang dapat disampaikan. Semoga jadi perhatian dan bermanfaat. Demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.